Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada jamaah sekalian, baik yang ada di studio maupun juga yang ada di rumahnya masing-masing, pada hari ini kita akan melaksanakan tadarus, ya. Kita akan bersama-sama untuk membacakan surat Al-Mulk atau surat ke-67 ayat 1 sampai 10, ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk membacakan Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'as samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut warjil basara hal tara min futur summa raji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwal hasir. Walaqad jayyannas sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum ajabas sa'ir. Walillazina kafaru bihim ajabu jahannam wa bi'sal masir. Ija'ul kufiha sami'u laha sahiqaw wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawzun sya'alahum khajanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana naziru fakadzabna wa qulna man nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi
ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Baik, para jamaah sekalian, kita akan coba untuk tahsin atau hukum bacaan daripada surat Al-Mulk ini. Ya, kita beberapa ayat saja agar kita bisa melakukan pembacaan Al-Quran ini dengan benar. Ya, kita coba di ayat pertama dulu. Ya, untuk ayat pertama, Tabarakalladzi, ba-nya ada patah berdiri. Ya, kalau patah berdiri berarti dibaca 2 harakat, 2 ketuk. Ya, jangan tabaraka. Ba-nya dipanjangkan 2 harakat. Ya, ini yang dikenal dengan mad tabi'i. Lazi juga ada ya mati, pemanjangan 2 harakat. Ya, dibaca 2 harakat, mad tabi'i. Biyadihil, lamnya diucapkan. Ya, jadi dibaca dikenal dengan alif lam koma riyah. Ada alif lam samsiah, ada alif lam koma riyah. Ya, ini karena ada dibaca lamnya, ya jelas lamnya, maka dikenal sebagai lam koma riyah. Mulku wa huwa ala, di atas kata mulku ada waqaf. Ya, waqaf ini namanya waqaf usul aula. Ada waqaf, ada 2 ya di aula ini, ada waqfu aula, ada usul aula. Ya, nah kebetulan di sini short kecil gitu ya. Nah, ini dikenal dengan usul aula, waqsul aula. Jadi ditekankan untuk diteruskan, jangan berhenti. Ya, dilanjut. Ya, dilanjut lebih utama. Artinya begitu ya. Wa huwa alanya di sini juga 2 harakat. Ada patah berdiri, mad tabi'i. Kulli syai'in qa, ya, tanwin berhadapan dengan huruf qaf, maka dibaca samar. Ang dibacanya, ya. Syai'in qadir, ya. Menghadapi qaf ini dibaca samar, maka hukum bacaannya ikhfa hakiki ya. Ya. Ini mungkin untuk tahsin atau tajwid hukum bacaan ya. Nah, kita harus tahu hukum-hukum bacaan ini supaya kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar. Ya. Itu saja mungkin ya untuk tahsinnya atau tajwid hukum bacaannya. Nah, kemudian berkaitan dengan kandungan daripada surat ini, ya. Surat Al-Mulk ini diturunkan di Mekah, ya, diturunkan di Mekah, maka disebut Makkiyah, ya. Kalau di Madinah Madaniyah, gitu ya. Ini surat Makkiyah karena diturunkannya di Mekah. Ada 30 ayat, gitu ya. 30 ayat. Kemudian kenapa dikatakan surat Al-Mulk, gitu? Yang jadi pertanyaan juga ya. Nah, surat Al-Mulk di sini dikarenakan di sana pada ayat pertama ada kata mulk yang berarti kerajaan atau kekuasaan. Ya, kerajaan atau kekuasaan. Tapi kadang sering juga surat Al-Mulk ini disebut dengan surat Tabarok. Ya. Nah, surat Tabarok, ya. Kenapa dikatakan surat Tabarok? Diawali dengan kata Tabarakalladzi, ya. Jadi surat Tabarok disebutnya, gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat secara keseluruhan kandungan daripada surat Al-Mulk ini luar biasa. Bicara tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kalau kita lihat dari ayat pertama saja sudah dipastikan, ya.
Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, di tanganlah segala kekuasaan, segala kerajaan, ya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi semuanya kerajaan, kekuasaan milik Allah, ya, hidup dan mati kita milik Allah. Maka hidup dan mati ini menjadi ujian bagi kita, ya. Kita dihidupkan, dimatikan, itu adalah merupakan ujian bagi kita, ya, hidup dan mati. Kemudian juga Allah menciptakan berbagai macam kebesarannya, mulai di langit sampai di bumi, ya. Di langit ciptakan ada berlapis-lapis langit, ya, bahkan di bumi juga berlapis-lapis bumi, gitu, ya. Oleh karena itu kekuasaan ini tiada terbatas. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini, tadi Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi Allah tidak melihat kepada kita bentuk jasad kita, rupa-rupa kita, gitu ya. Jadi Allah di sini melihat hanya kepada hati dan amal kita. Jelas sekali di dalam hadis qudsinya. Ya, innallaha la yanzuru illa ajsamikum wa ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat bentuk fisik kita, tidak akan melihat bentuk, ya, jasad kita, raga kita, dan Allah juga tidak akan melihat kepada bentuk rupa-rupa kita, apakah cantik atau tidak, gitu ya, apakah tampan atau tidak, hidungnya mancung atau tidak, begitu ya. Tapi Allah hanya akan melihat ke dalam hati dan amal. Ya, jadi semua kebesaran di sini Allah perlihatkan di dalam surat Al-Mulk ini. Ya, mulai dari tadi kekuasaan di langit, kekuasaan di bumi yang tiada terbatas. Ya, beruntung bagi kita sebagai seorang muslim, ya, mungkin dikasih jalan, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu banyak orang-orang kafir, orang-orang yang, ya, mungkin tidak beriman, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, di sini diceritakan neraka jahanam, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dengan menyimak surat Al-Mulk di sini timbul, ya, di dalam diri kita tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya, jangan kita melihat kepada luar, di luar sana, di dalam diri kita juga sudah banyak kebesaran Allah. Ya, kita sedikit, ya, satu saja, ya, kita kasih contoh. Misalnya lidah, punya lidah, ya, semuanya, ya. Nah, lidahnya ada berapa? Ada satu. Ya, berapa rasa yang bisa kita sebutkan, yang bisa kita ucap, gitu ya? Itu terhitung nggak kira-kira? Tidak terhitung. Padahal lidah kita cuma satu, tapi kita mampu membedakan bermacam-macam rasa. Ya, manis, pahit, asam. Ya, dari manis juga kadang-kadang, ini kurang manis, ini manis sekali. Nah, luar biasa. Allah menciptakan. Jangan di luar sana melihat kebesaran Allah, tapi dalam diri kita sendiri dulu. Ya, sudah luar biasa banyak kebesaran Allah. Ya, baik. Untuk mungkin sesi ini kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini. Barangkali nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari para siswa yang ada di studio atau mungkin juga yang ada di rumah. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, dipersilakan. Pak, apa benar sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk? Ya. Apa? Sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Ya. Ya, surat Al-Mulk di sini tadi dikatakan apa? Kerajaan, ya. Nah, kerajaan atau kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi surat Al-Mulk di sini juga tadi sudah saya bahas tentang diturunkannya, ya, di Mekah, kemudian juga, ya, dibicara tentang apa di sini juga surat Al-Mulk di sini. Intinya bahwa surat Al-Mulk ini adalah merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah, ya, memperlihatkan kekuasaan Allah di segala penjuru. Ya, di segala penjuru, makanya tadi. Ya, jadi kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengkaji. Maka di sini kalau Anda lihat, ya, dari beberapa ayat yang ada di sini, ya,
Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini dalam keadaan yang seimbang. Ya. Jadi kalau kata seimbang ini berarti sempurna. Ya, tidak ada yang cacat, artinya begitu. Ya, tidak ada yang cacat sedikit pun. Ya, baik itu ciptaannya mengenai mungkin di luar kita, ya, mungkin juga di dalam diri kita sendiri. Itu tidak ada. Maka kita ditantang oleh Allah untuk menekuri, ya. Yang di sini beberapa kali, kemudian ulangi lagi pandanganmu, ulangi lagi sekali lagi pandanganmu, ulangi lagi gitu ya. Disuruh berulang-ulang kita untuk menelaah tentang ciptaan Allah. Ya, nah, ternyata memang setelah kita menelaah, meneliti, itu tidak ada sedikit pun yang cacat. Semuanya serba sempurna. Ya. Nah, ini mungkin juga di satu sisi mungkin keterbatasan kita, ya, nah, akal kita, juga mungkin penglihatan kita, ya, dan lain sebagainya yang memang Allah menciptakan di dalam diri kita juga mungkin ada kelebihan dan kekurangan, gitu ya. Tapi kita jangan melihat kekurangannya, pasti ya kekurangan itu juga pasti akan tertutupi dengan kelebihan-kelebihan kitanya. Ya, baik, itu mungkin di sesi pertama ini ya. Cukup ya satu pertanyaan ya. Pertanyaan ini yang pasti bisa kita memahami apa yang terkandung di dalam surat Al-Mulk ini. Ya, segala sesuatunya pasti ada di tangan Allah. Ya, Allah mau muliakan kita, kita pasti mulia. Allah mau jatuhkan kita, kita pasti jatuh. Kita tidak akan bisa ya berbuat apa-apa. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya berkenaan dengan tadi penjelasan di dalam surat Al-Mulk. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tadarusan. Mudah-mudahan sesuai dengan juga janji Allah bahwa ketika kita membaca surat Al-Quran ini, Allah akan membalas setiap hurufnya. Ya, dan pada bulan Ramadan ini spesial, maka insya Allah mudah-mudahan setiap hurufnya akan dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup ya untuk pembacaan tadarusan ini dengan bacaan doa ya. Mudah-mudahan doa ini juga sampai kepada kita yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Bisa ya ininya ya diikuti ya. Kita sama-sama ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.